ada lagi yang namanya ustaz kiai yang mau mengajar, mengaji, membaca Al-Quran, mengajar fikih dan lain sebagainya. Semuanya sudah lari mengejar dunia. Dunia dikejar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya daru man la daralah, wa malum man la malalah, wa laha yajma'a man la aqlalah." Dunia itu adalah tempatnya orang yang enggak punya rumah, dan harta itu adalah miliknya orang yang enggak punya harta. Wa laha yajma'u man la aqlalah. Di dunia ini tempat kumpulnya orang gila. Itu artinya apa dari sini, Pak? Orang yang ngejar-ngejar dunia, orang yang ngejar-ngejar harta, itu artinya gembel yang tidur di kolong jembatan, hidup yang miskin. UJN TV, oke. UJN TV, oke. UJN TV, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'. Tidak ada yang patut kita cintai, tidak ada yang patut kita rindukan selain kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerminan kita dalam hidup, cerminan kita dalam perjalanan hidup kita, cerminan dalam perjuangan kita, di dalam kita menghirup udara kehidupan dunia ini. Bapak-bapak dan saudara yang selalu cinta pada Rasulullah, bulannya adalah bulan Maulid, bulannya di mana kita mengingat pada lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang memberi manfaat di dalam maulidnya Nabi, ada yang banyak mengambil manfaat dari maulid Nabi. Namun, bagaimanapun juga kita memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat penting dalam kehidupan kita. Karena di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik yang patut kita tiru. Di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada cerminan yang patut kita berkaca kepada baginda Rasul. Walaupun beliau sekarang ini sudah tidak ada dalam kehidupan kita, tapi bukan berarti tidak ada cermin, tidak ada suri tauladan yang patut kita tiru. Banyak pewaris-pewaris Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah ulama. Ulama yang mana yang patut yang disebut sebagai pewaris Nabi. Ulama-ulama yang mana, para ustadz, para kiai yang mana yang patut sebagai pewarisnya Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menyatakan, "Al-ulama'u umana'ur rasul ala ibadillah ma lam yukhalitus sultan wa yadkhuluna fid dunya." Selama ulama tidak bergaul, tidak berdekatan dengan penguasa, dan tidak masuk dalam yang lebih dalam lagi kepada dunia, maka dia adalah pewaris Nabi. Tapi kalau ulama sudah dekat-dekat dengan para penguasa, sudah nyeredeng-nyeredeng dekat dengan penguasa, mengemis-ngemis dengan penguasa, dan begitu cintanya, begitu ambisinya dengan dunia, dia bukan lagi sebagai pewaris Nabi. Nah, di sini banyak orang yang terkecoh, banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terpedaya dengan apa? Dengan penampilan para ustadz, para kiai, para ulama.
Coba kita lihat Bapak dan Saudara, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza dakhalu fid dunya faqad khanallah faqad khanar rasul. Kalau mereka semuanya masuk dalam duniawi, tercebur dalam duniawi, itu sama artinya mereka berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'taziluhum, tinggalkan mereka. Wahdaruhum, hati-hati sama mereka. Itu Nabi, bukan saya yang ngomong. Nabi bilang fa'taziluhum, tinggalkan mereka. Mau siapa dia? Kalau sudah dia berambisi dengan dunia, kalau sudah dia begitu cintanya dengan dunia, kalau mereka sudah begitu banyak menjilat penguasa, fa'taziluhum wahdaruhum, tinggalkan mereka. Hati-hati sama mereka. Bangsat itu, bajingan itu, penyesat umat karena sesuatu. Coba lihat Bapak dan Saudara sekarang, banyak orang-orang yang difitnah, banyak orang-orang yang dibully, yang kita kenal. Walaupun kita tidak tahu secara detailnya, apakah pantas kita saling menghujat? Saya nggak perlu sebut, ya, itu sudah viral. Saya nggak perlu sebut. Tapi ingat Bapak-bapak dan saudara-saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iwamud dunya arba'atun." Berdiri tegaknya, berdiri kokohnya yang namanya dunia, arba'atun, ada 4. Yang menentukan berdiri kokohnya kehidupan dunia itu ada 4. Kalau 4 ini udah pada hancur, moralnya, akhlaknya, hancurlah kehidupan dunia ini. Ini yang menjadi penentunya. Penentu berdiri kokohnya dunia, qiwamud dunya arba'atun. Apa yang pertama, saudara? Yaitu adalah bi'ilmil ulama. Dengan ilmunya ulama. Kalau ulama mau mengajarkan umat, memelekkan mata hatinya untuk melihat yang namanya kebenaran, untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, menuntun umat, membimbing umat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa katanya? Laula ilmul ulama lahalakal jahilun. Kalau yang namanya ulama, kalau yang namanya ustaz, kalau yang namanya kiai sudah tidak lagi mau mengajarkan umat, hancur orang bodohnya. Para ustadznya, para kiainya sibuk cari duit, apalagi di bulan Maulid. Undang sana, undang sini, ceramah di sini 1/4 jam, pindah ke tempat lain 1/4 jam. Satu malam bisa 3-4, satu tempat berapa juga? Sudah tidak ada lagi yang namanya ustadz kiai yang mau mengajar, mengaji, membaca Al-Quran, mengajar fikih dan lain sebagainya. Semuanya sudah lari mengejar dunia. Dunia dikejar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya daru man la daralah, wa malun man la malalah, wa laha yajma'a man la aklalah." Dunia itu adalah tempatnya orang yang nggak punya rumah. Dan harta itu adalah miliknya orang yang nggak punya harta. Walaha yajma'u man la aklalah. Di dunia ini tempat kumpulnya orang gila. Itu artinya apa dari sini, Pak? Orang yang ngejar-ngejar dunia, orang yang ngejar-ngejar harta, itu artinya gembel yang tidur di kolong jembatan, hidup yang miskin. Dia nggak punya rumah, dia tidur di kolong jembatan. Dia nggak punya uang, dia kejar-kejar itu dunia. Dan mereka berkumpul dengan orang-orang yang nggak punya otak. Orang-orang yang nggak punya hati nurani. Zaman kita ini zaman yang penuh dengan hoak. Zaman kita ini adalah zaman penuhnya ghibah, yang namanya namimah, yang namanya kedaliman, yang namanya dusta. Ini zamannya kita hidup ini. Bapak dan saudara, kepada siapa lagi kita bercermin di zaman kita sekarang ini? Kepada siapa lagi kita bercermin di dalam kehidupan kita sekarang ini? Mau kepada para kiai? Mau kepada siapa kita Di dalam riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihdaru thalathata asnafin minan nas
Ihdaru thalathata asnafin minan nas. Hati-hati terhadap 3 orang ini. Hati-hati terhadap 3 golongan ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-ulamaul ghafilun. Ulama yang udah lupa diri. Ulama yang sudah tidak tahu diri. Ulama yang lupa dengan visi dan misinya sebagai pembawa dakwah, sebagai penuntun, sebagai pembimbing umat. Ihdaru, hati-hati sama ini. Yang pertama, al-ulamaul ghafilun. Ulama yang udah lupa diri dia. Bahaya ya Pak ya? Ya bahaya. Jangan salahkan. Ya, jangan salahkan kalau umat sekarang ini udah pada hancur moralnya. Moralnya udah hancur. Kalau umat, kalau rakyat, masyarakat sudah hancur, siapa penyebabnya? Kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan, fasadul anam bi fasadil umara. Fasadul umara bi fasadil ulama. Wa fasadul ulama bi hubbil jah wad dunya. Hancurnya, rusaknya masyarakat, hancur rusaknya rakyat itu karena pemimpinnya yang sudah tidak adil, pemimpinnya yang zalim. Rusaknya para pemimpin, para penguasa karena rusaknya ulama. Ulama yang tidak berfungsi sebagai seorang ulama yang mengingatkan kalau pemimpinnya salah, mengingatkan kalau pemimpinnya zalim. Kenapa ulama tidak mengingatkan? Kenapa ulama tidak memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim? Karena apa? Karena sudah disuap dengan dunia. Wa fasadul ulama bi hubbil jahi wal dunya. Rusaknya ulama itu karena sudah begitu cintanya bi hubbid dunya wal jah. Begitu cintanya dengan dunia, begitu cintanya dengan pangkat, jabatan dan kedudukan. Makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, untuk menghancurkan yang namanya para kiai itu gampang sekali Pak. Gampang sekali, ini makanya hati-hati Ustaz. Gampang sekali. Pak Kiai, mau apa? Mau mobil? Mobil yang mana? Saya beliin. Jangankan yang murah, yang mahal saya beliin Pak Kiai. Kalau Pak Kiai mau, jangan pikirin, saya beliin. Dibeliin. Pak Kiai mau rumah mewah, Pak Kiai mau rumah yang mudah, saya bikinin, saya buatin buat Pak Kiai. Pak Kiai nggak usah mikirin apa-apa. Semua dikasih itu semuanya. Supaya apa? Supaya dia tidak bersiul pada saat orang yang memberi itu berbuat zalim. Sekarang ini kita sulit Pak cari orang yang benar Pak. Sulit sekali. Cari orang yang apa? Cari orang yang benar-benar lurus. Di zaman kita ini banyak orang alimnya, banyak orang yang berilmu, ilmunya makin banyak, ilmunya makin tinggi. Tapi sayangnya hidayah Allah tidak pernah bertambah. Man izdada ilman walam yazdad hudan faminallahi illa bu'dan. Orang boleh ilmunya makin tinggi, orang boleh ilmunya makin hebat. Tapi kalau hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah, maka dia bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara, banyak orang yang tidak banyak mengambil hikmah dari maulid. Banyak orang dalam perayaan-perayaan Islam itu sangat-sangat yang bersifat hiburan, yang bersifat tontonan bukan tuntunan. Sehingga pada akhirnya orang tidak pernah tahu apa yang benar. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Saudara, jadi berdiri tegaknya, kokohnya kehidupan dunia yang pertama adalah bi'ilmil ulama. Yang kedua adalah bi'adlil umara, dengan adilnya penguasa. Penguasa berlaku adil, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ke atas tajam, ke bawah juga tajam. Jangan ke bawah tajam, ke atas tumpul. Itu namanya tidak adil. Nah, di zaman kita inilah ketidakadilan itu terus merajalela, terus menakuti,
Kenapa Bapak dan Saudara? Karena tidak ada yang bisa meredam, tidak ada yang bisa menghentikan. Semuanya apa? Karena semuanya adalah zalim. Penegak-penegak hukumnya semuanya adalah zalim. Termasuk yang namanya ulama. Kenapa mereka tidak berani? Tidak berani turun tangan untuk menyelesaikan, untuk mengingatkan. Justru mereka berebutan dengan apa? Nah, kalau ulamanya, kiainya udah digituin, Pak, insya Allah. Ya. Makanya dikatakan laula adlul umara la akala ba'dun nasi ba'dan. Kalau pemimpinnya, penguasanya udah nggak adil, nanti antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, antara golongan dengan golongan yang lain, antara seseorang dengan seseorang yang lain, saling makan memakan, saling bunuh membunuh, saling merampas, saling mengambil hak orang. Kemudian yang ketiga, berdirinya kokoh yang namanya dunia, bisa khawatil aghniya, dengan dermawannya orang kaya. Orang kaya selalu memberi, nggak diminta dikasih. Bukan hanya yang namanya zakat, zakat bukan satu kebaikan. Kalau orang memberikan zakat, zakat mal yang diberikan kepada kita, itu bukanlah sesuatu yang baik. Bukan berarti orang itu adalah melakukan satu kebaikan. Yang dia keluarkan adalah wajibnya, kewajibannya. Tapi kalau dia memberikan infaknya, sedekahnya, selalu membantu orang yang miskin, selalu menolong orang yang tidak mampu. Kalau ini dilakukan sama orang kaya, maka tidak akan ada orang yang kelaparan. Maka tidak akan ada orang yang sampai mengemis-ngemis. Bapak dan Saudara, ya. Nah, yang keempat, Bapak dan Saudara, berdiri kokohnya itu karena sebabnya apa? Bid'awatil fuqara. Karena doanya orang-orang miskin. Makanya hati-hati, Pak. Jangan kita sakiti orang miskin. Jangan kita sakiti orang yang nggak punya, Pak. Kalau orang miskin, orang fakir, dia mendoakan kita, ya Allah, orang kaya itu begitu jahatnya, orang kaya itu begitu sombongnya, orang kaya begitu angkuhnya, orang kaya begitu pelitnya. Hancurkan ya Allah. Kalau mereka sudah berdoa, bahaya, Pak. Bahaya. Jangan sampai kita nyakitin orang miskin, Pak.